Perang Bani Kainuka, Yahudi pertama kali terusir dari Madinah. Peperangan Rasulullah SAW melawan Yahudi terjadi 4 kali. Yang pertama dengan Bani Kainuka, yaitu setelah Perang Badar. Yang kedua dengan Bani Nadir setelah Perang Uhud. Yang ketiga dengan Bani Quraiza setelah peristiwa Khandaq. Dan yang keempat dengan Yahudi Khaybar setelah peristiwa Hudaybiyah. Perang Bani Kainuka terjadi setelah Perang Badar Kubra. Perang Bani Kainuka merupakan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Bani Kainuka di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada Sabtu pertengahan bulan Syawal. Sebelum Perang Bani Kainuka pecah, kaum muslim hidup berdampingan dengan kaum Yahudi melalui Piagam Madinah, dan perjanjian damai tersebut tertuang apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan Madinah, sehingga mereka menjadi satu kesatuan komunitas. Sayangnya, kebencian kaum Yahudi terhadap Rasulullah SAW dan umat muslim tidak terbendung, sehingga menurut kitab-kitab sirah, pecahannya Perang Kainuka disebabkan karena ketidaksukaan dan kedengkian kaum Yahudi yang semakin menjadi-jadi pasca kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Quraisy dalam Perang Badar. Selain itu juga karena perilaku orang Yahudi yang kerap mengganggu kaum muslim, sehingga dianggap tidak mengindahkan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Kaum Yahudi Bani Kainuka dengan terang-terangan memperlihatkan kemarahan dan kedengkian mereka atas kemenangan kaum muslim di Perang Badar. Hal tersebut terlihat jelas dari sikap mereka saat menghadiri undangan Rasulullah SAW setelah Perang Badar. Saudara-saudara Yahudi, sebaiknya kalian masuk Islam sebelum apa yang menimpa kaum Quraisy itu juga menimpa kalian, ajak Rasulullah SAW. Namun mereka menolak masuk Islam dan justru menjombongkan diri. Mereka berseru, "Wahai Muhammad, jangan terpedaya dengan keberhasilan kalian membunuh orang-orang Quraisy. Sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tidak berpengalaman dan tidak tahu cara berperang. Sungguh, jika kalian berani memerangi kami, kau akan mengetahui betapa hebatnya bangsa seperti kami ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan firman-Nya dalam surat 3 Ali Imran ayat 12 sampai 13. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Katakanlah kepada orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka.
Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Keonaran kaum Yahudi semakin menjadi-jadi hingga datang suatu kejadian di mana seorang perempuan muslimah berbelanja di pasar Bani Kainuka. Orang-orang Yahudi tersebut melecehkan dan meminta agar perempuan itu menyingkap jilbabnya. Tentunya dia menolak. Tapi salah seorang dari kaum Yahudi tersebut diam-diam mengikat ujung pakaian perempuan muslimah itu. Sehingga ketika dia berdiri tersikaplah auratnya dan membuatnya terjatuh tersungkur. Perempuan itu menjerit minta tolong. Melihat kejadian itu, seorang muslim yang kebetulan berada di lokasi berusaha menolong. Tetapi dia justru dikeroyok orang-orang Yahudi hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut membangkitkan kemarahan kaum muslimin untuk menuntut balas atas perilaku kaum Yahudi. Maka sejak itu bentrokan dan perkelahian antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Kainuka kerap kali terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin melakukan aksi balasan dengan mengepung kaum Yahudi selama 15 hari 15 malam berturut-turut tanpa ada dari mereka yang masuk ataupun keluar dari tempatnya. Saat situasi semakin bahaya karena tidak ada pasokan makanan yang masuk, mereka kemudian menyerah dan menawarkan anak-anak dan istri-istri mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terperdaya sedikit. Melalui pimpinan kaum Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay memaksa agar Rasulullah mau menerima tawaran damai kaum Yahudi tersebut. Bahkan dengan nada mendesak, dia berkata, "Berbuat baiklah kepada kawan-kawanku. Banyak 400 orang tanpa senjata dan 300 tentara berbaju zirah yang telah membelaku bertahun-tahun itu, akankah engkau habisi dalam sehari?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Mereka semua untukmu." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh kaum Yahudi untuk keluar dari Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ubadah bin Samit untuk mengurus persoalan tersebut. Pada saat kaum Yahudi itu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubadah bin Samit telah keluar dari golongan mereka. Untuk menggambarkan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah ayat yang menyinggung posisi Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Firman Allah Ta'ala dalam surah 5 Al-Ma'idah ayat 51-52. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Hadis yang menceritakan tentang pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah termaktub dalam As-Sahihain. Menurut berbagai riwayat yang mengisahkan pengepungan ini, orang Yahudi yang diusir itu adalah para pengikut dan pendukung Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka terdiri atas orang-orang Yahudi yang sangat pemberani. Ketika mereka mulai memperadakan permusuhan dan kedengkian terhadap Islam, Rasulullah SAW khawatir mereka akan melakukan pengkhianatan. Beliau pun memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa secara terang-terangan, bagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat 8 Al-Anfal ayat 58. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Semoga